Guys, malam ini aku punya cerita yang benar-benar bikin bulu kuduk berdiri. Jadi, ada kisah nyata yang sampai sekarang masih dibicarain orang. Penampakan kuntilanak tepat di belakang rumah. Bukan sekadar cerita biasa ya, karena kali ini ada rekaman, ada saksi, bahkan ada rahasia keluarga yang ternyata kelam banget. Bayangin, kamu tinggal di rumah yang nyaman, tapi ternyata ada sosok yang dikubur tanpa tenang tepat di kebun belakang. Malam ini kita bakal kupas tuntas ceritanya. Jadi, matiin lampu, pasang headset, siapin mental kalian. Karena begitu kisah ini dimulai, jangan harap kalian bisa tidur nyenyak malam ini. Malam itu sebenarnya terasa biasa saja. Udara agak dingin, tapi tidak menusuk. Hanya angin malam yang berhembus lewat celah-celah pohon di belakang rumah. Aku duduk di kursi bambu di teras, membawa secangkir kopi yang masih mengepulkan asap. Dari arah kebun belakang, samar terdengar suara gesekan dedaunan. Awalnya kupikir hanya tikus atau kucing liar yang sering berkeliaran. Tapi semakin kupasang telinga, suara itu berubah seperti langkah pelan yang teratur. Aku bergumam pelan. Siapa di situ? Jangan main-main. Tak ada jawaban, hanya desir angin yang makin kencang. Aku meneguk kopi, berusaha menenangkan hati. Tapi tiba-tiba suara perempuan terdengar lirih. Begitu jelas hingga membuatku merinding. "Tolong, jangan tinggalkan aku," katanya. Aku sontak berdiri, menoleh ke arah kebun. Suaranya begitu dekat, seolah berasal dari balik pohon pisang yang tumbuh di ujung halaman. "Siapa kau? Jangan sembunyi. Kalau butuh bantuan, keluarlah," teriakku dengan suara bergetar. Sunyi, hanya suara jangkrik yang menjadi latar. Aku melangkah, setapak demi setapak ke arah suara tadi. Dadaku berdegup keras. Tanganku dingin seperti es. Saat aku semakin dekat, angin berhenti berhembus. Malam mendadak hening tidak wajar, seolah seluruh dunia berhenti bernapas. Aku kembali bersuara, kali ini dengan nada lebih pelan. "Hei, kau manusia atau apa?" Lalu dari balik batang pohon, samar terlihat kain putih panjang berkibar, dan sosok menyerupai wanita dengan rambut tergerai menutupi wajah. Aku mundur selangkah, tak percaya dengan apa yang kulihat. "Astaga, kuntilanak," bisikku tanpa sadar. Sosok itu diam, hanya berdiri mematung, tapi aku jelas mendengar suara napasnya yang berat, seperti mengeluh. Aku mencoba menguatkan hati, berteriak lagi, "Kalau memang kau ada, tunjukkan siapa kau sebenarnya." Tiba-tiba matanya terlihat dari sela rambut, merah menyala, menatap lurus padaku. Aku gemetar, langkah kakiku mundur tak terkendali. Ya Allah, lindungi aku. Aku komat kamit membaca doa yang kuingat. Sosok itu lalu bergerak cepat, melayang menyibak ke samping pohon, hilang seketika. Aku terdiam, jantungku seperti berhenti. Lalu dari arah kegelapan terdengar tawa kecil melengking. Hihihihi, membuat bulu kudukku berdiri. Aku panik, berlari kembali ke teras, menjatuhkan cangkir kopi hingga pecah berantakan. Dengan napas tersengal, aku memegang pintu, berusaha masuk ke rumah. Dari dalam, ibuku mendengar kegaduhan, lalu bertanya dengan suara panik, "Nak, ada apa di luar? Kenapa kau ribut sekali?" Aku hanya bisa menjawab dengan terbata-bata, "Bu, ada sesuatu di kebun. Ada wanita. Bukan, itu bukan manusia." Ibuku diam beberapa saat, lalu menutup tirai jendela rapat-rapat sambil berucap lirih, "Jangan menatap ke sana lagi malam ini, Nak. Itu bukan sesuatu yang boleh kau ajak bicara." Tapi suaranya terdengar gemetar, seperti menahan sesuatu yang ia tahu sejak lama. Keesokan paginya suasana rumah terasa berbeda, hening dan berat seperti menyimpan rahasia. Aku duduk di meja makan, menatap kosong ke arah piring nasi yang bahkan belum kusentuh.
Ibuku masuk membawa secangkir teh hangat, lalu berkata dengan nada hati-hati, "Nak, apa yang kau lihat semalam? Jangan diceritakan sembarangan. Orang-orang di sekitar sini memang sudah lama tahu, tapi mereka memilih diam." Aku menoleh cepat, alis terangkat. "Jadi, ibu tahu? Jadi bukan hanya aku yang melihatnya?" Ibuku terdiam sejenak, matanya menunduk ke lantai, sebelum akhirnya menjawab lirih. "Waktu kau masih kecil, nenekmu pernah bilang bahwa di belakang rumah ini ada pohon pisang yang jadi tempat berdiam sesuatu. Katanya perempuan yang mati mengenaskan dulu ditinggalkan di situ." Tubuhku langsung merinding, sendok yang kugenggam sampai jatuh ke lantai. "Bu, jadi maksud ibu yang kulihat itu dia?" tanyaku dengan suara serak. Ibu menegakkan punggung, menghela napas panjang. "Jangan sebut namanya sembarangan. Kalau kau memanggil, dia bisa datang." Aku menelan ludah, mencoba mencerna kata-kata itu, lalu mendesak. "Tapi kenapa semalam aku mendengarnya minta tolong? Kenapa dia justru muncul padaku?" Ibuku menggenggam tanganku erat, dingin dan bergetar, "Karena kau merespons panggilannya, Nak. Kau mendengar, lalu kau menjawab. Itulah kesalahan pertama." Jantungku berdegup semakin kencang, keringat dingin mengalir di pelipis. "Jadi, aku sudah mengundangnya masuk?" tanyaku, hampir berteriak. Ibuku mengangguk pelan, lalu matanya berkaca-kaca. "Ya, mungkin begitu. Kau harus lebih hati-hati mulai sekarang sore harinya. Saat matahari hampir tenggelam, aku memberanikan diri pergi ke belakang rumah. Rumput liar tinggi, aroma tanah lembab bercampur dengan bau pisang busuk membuat suasana semakin mencekam. Aku berdiri di depan pohon pisang tua itu, batangnya hitam berlumut, daunnya sobek-sobek seperti terkoyak tangan kasar. Aku menelan ludah, lalu berkata pelan, "Kalau kau memang ada, aku ingin tahu siapa sebenarnya dirimu." Angin berhenti berhembus. Daun pisang yang tadi bergoyang tiba-tiba kaku, seolah mendengar perkataanku. Lalu samar, terdengar suara lirih, suara perempuan dengan nada bergetar. "Aku terjebak di sini." Tubuhku kaku, mataku melirik ke sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa. "Kau, siapa namamu?" tanyaku dengan suara pelan, nyaris berbisik. Hening beberapa detik, lalu suara itu kembali, lebih jelas. "Jangan panggil aku, biarkan aku pulang." Suara itu menggema aneh, seakan berasal dari banyak arah. Aku mundur 2 langkah, jantungku berdetak begitu keras hingga terasa menyakitkan. Aku segera berlari masuk ke rumah, menutup pintu dengan keras. Nafasku terengah, sementara ibuku yang melihatku panik dari dalam langsung menghampiri. "Kau pergi ke sana lagi ya?" tanyanya dengan nada marah, bercampur takut. Aku hanya bisa mengangguk. Ibu menepuk dadanya sendiri, lalu berkata tegas, "Mulai malam ini, jangan berani-berani mendekati pohon itu. Kalau tidak, sesuatu yang lebih buruk bisa terjadi." Aku menunduk, tak berani membantah. Tapi dalam hatiku ada rasa penasaran yang makin membakar. Suara itu, cara ia berbicara, terasa seperti permintaan terakhir yang belum selesai. Malam itu, aku sama sekali tidak bisa tidur. Suara jangkrik dari luar jendela terdengar seperti gema yang memekakkan telinga, seakan-akan ingin menegaskan bahwa aku tidak sendirian. Aku menatap jam dinding, jarumnya tepat menunjukkan pukul 11 lewat 30 menit. Dadaku terasa sesak, napas terengah, dan dalam benak muncul pertanyaan yang tidak henti-henti. Siapa sebenarnya perempuan itu? Aku akhirnya bangkit dari kasur, mengambil kamera kecil yang biasa kupakai untuk merekam vlog, lalu berkata dalam hati, "Kalau memang dia ada, aku akan buktikan malam ini." Aku melangkah pelan ke ruang belakang, menyalakan kamera sambil berbisik,
Kalau kau di sini, tunjukkan dirimu. Aku tidak akan lari. Suara lirih dari arah kebun menjawab, samar, seperti dari kejauhan. Kenapa engkau terus memanggilku? Aku tercekat, hampir menjatuhkan kamera. Siapa kau? Apa yang kau inginkan dariku? Tanyaku dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban jelas, hanya suara tangisan lirih yang terputus-putus, seperti seseorang yang menahan sakit. Aku memberanikan diri membuka pintu belakang sedikit, cukup untuk melihat halaman yang gelap pekat. Pohon pisang tua itu berdiri angkuh di tengah kebun. Siluetnya menakutkan diterpa cahaya lampu rumah yang temaram. Saat aku fokus menatap batangnya, kamera yang kupegang tiba-tiba bergetar sendiri, seakan ada energi yang merasukinya. Apa-apaan ini? Gumamku ketakutan. Lalu di layar kamera, samar terlihat kain putih panjang bergoyang di belakang batang pohon. Meskipun mataku yang telanjang tidak melihat apa-apa. Astaga, jadi ini nyata, ucapku pelan. Aku mendekatkan kamera, mencoba merekam lebih jelas, tapi tiba-tiba layar menampilkan sosok wanita berambut panjang. Wajahnya tertutup, berdiri diam hanya beberapa meter dariku. Aku hampir menjatuhkan kamera, lalu berteriak, "Apa yang kau mau dariku?" Suara itu menjawab, kali ini jelas sekali. Aku tidak bisa pergi. Aku terikat di sini. Jantungku seperti berhenti. Terikat? Maksudmu bagaimana? Tanyaku setengah menjerit. Sosok itu tidak bergerak, hanya terdengar napas berat dan lirih. Kau tidak akan mengerti. Jangan ikut campur. Tiba-tiba, angin kencang berhembus. Pintu belakang rumah terbanting menutup dengan keras. Aku berbalik kaget. Lalu ibuku muncul dari balik dapur. Wajahnya panik. "Nak, kenapa kau masih saja mendekati kebun itu? Kau tidak boleh berurusan dengan dia," seru ibu dengan nada tinggi. Aku menjawab terbata-bata. "Bu, dia bilang dia terikat. Apa maksudnya? Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Ibuku terdiam, wajahnya memucat, lalu dengan suara nyaris berbisik, "Aku sudah bilang, jangan tanya lagi. Ada masa lalu yang lebih baik tidak kau gali." Aku menatap ibu dengan mata berair. "Tapi bu, kalau dia benar-benar minta tolong, apa kita akan biarkan saja?" Ibuku menutup wajah dengan kedua tangan. Air mata mulai jatuh, lalu berkata dengan suara parau, "Kau tidak tahu akibatnya kalau kau ikut campur. Bisa-bisa bukan hanya kau, tapi kita semua ikut terseret." Aku terdiam, bingung, sekaligus marah. Jadi kita harus diam saja? Biarkan dia menjerit setiap malam? Tanyaku dengan nada keras. Ibuku tidak menjawab, hanya menatapku penuh cemas. Dari arah luar, suara tawa melengking tiba-tiba terdengar. Begitu dekat, seolah berasal dari balik jendela. Hihihi. Suara itu membuat darahku berdesir dingin. Aku meraih tangan ibu, berkata pelan, "Bu, kita sudah terlambat. Dia sudah ada di sini malam itu, berubah jadi malam paling panjang yang pernah kualami." Setelah suara tawa melengking itu bergema di balik jendela, seluruh rumah terasa begitu asing, seakan dinding-dindingnya sudah bukan tempat berlindung lagi. Ibu menggenggam tanganku erat. Wajahnya pucat pasi. "Nak, dengarkan ibu, kita tidak boleh melawan dengan emosi. Semakin kau marah atau semakin kau menantang, semakin kuat dia menempel," katanya dengan suara bergetar. Aku menelan ludah, tapi rasa takut bercampur penasaran membuat lidahku ingin berbicara. "Tapi bu, dia bilang dirinya terikat. Aku harus tahu kenapa. Apa mungkin dia butuh bantuan untuk pergi?" Tanyaku dengan suara keras. Ibu menatapku tajam, matanya berkaca-kaca, lalu berkata lirih, "Jangan sok tahu. Banyak orang di sini dulu sudah mencoba bicara dengan dia. Akhirnya mereka jatuh sakit. Ada yang meninggal tanpa sebab. Kau mau jadi seperti mereka?" Tubuhku bergetar mendengarnya, tapi rasa penasaran itu seperti api yang tidak bisa dipadamkan. Aku pun nekat.
Dengan tangan gemetar, aku mendekati jendela, mencoba mengintip keluar. Gelap pekat menyelimuti kebun, tapi samar aku melihat bayangan putih berdiri kaku di bawah pohon pisang tua. Rambut panjangnya tergerai menutupi hampir seluruh wajah. Kain putihnya melambai pelan terkena angin malam. Aku berbisik lirih, "Hei, siapa sebenarnya kau? Kenapa kau memilih rumah ini?" Suara lirih menjawab, begitu dekat, seolah tepat di telingaku. "Aku tidak memilih. Aku terjebak." Aku terperanjat, menoleh cepat ke arah ibu. "Bu," dia bicara lagi. Dia bilang terjebak. Ibuku menutup telinga, wajahnya ketakutan. "Sudahlah, jangan didengar." Namun aku malah semakin berani. "Kalau kau benar-benar butuh bantuan, katakan padaku. Apa yang bisa kulakukan?" Tanyaku lagi ke arah jendela. Hening sejenak, lalu suara perempuan itu terdengar dengan nada memohon. "Bawa aku pulang. Jangan biarkan aku di sini." Aku merinding, tubuhku dingin, seolah darah berhenti mengalir. "Pulang kemana? Katakan. Aku akan coba membantumu." Suaraku lirih, bergetar menahan takut. Dari arah kebun terdengar isak tangis, pelan namun jelas, lalu kalimat terputus-putus. "Aku mati. Aku dibuang di sini. Aku tidak bisa pulang." Ibu tiba-tiba berteriak histeris. "Cukup. Tutup mulutmu. Jangan bicara lagi dengannya." Ia menarik lenganku menjauh dari jendela, matanya penuh air mata. "Nak, kau tidak mengerti. Kalau kau beri ruang bicara, dia akan semakin melekat padamu. Dia akan ikut kemanapun kau pergi." Aku mematung, rasa takut menjalar ke seluruh tubuh. Tapi entah mengapa, di balik semua itu, aku juga merasakan iba yang sulit dijelaskan. Lampu ruang tengah tiba-tiba berkedip-kedip, lalu padam. Rumah tenggelam dalam kegelapan. Suara angin bertiup kencang. Pintu belakang berderit terbuka sedikit, seolah ada yang masuk tanpa permisi. Dari kegelapan, suara tawa melengking kembali terdengar. Kali ini lebih panjang. "Hihihihi." Bulu kudukku berdiri sempurna. Aku berbisik lirih pada ibu. "Bu, dia sudah di dalam." Ibu menutup wajah dengan kedua tangan. Air matanya deras. "Ya Allah, lindungi kami," doanya lirih. Aku memegang kamera di tanganku, menyalakan night mode. Di layar kamera samar, tertangkap sosok putih berdiri di sudut ruang, menghadap kami. Aku tercekat, berteriak setengah histeris, "Pergi! Jangan ganggu kami." Sosok itu tidak bergerak, hanya menunduk pelan, lalu berkata dengan suara berat, "Aku tidak bisa pergi sampai kau tahu kebenaran." Setelah suara berat itu terdengar jelas mengatakan bahwa ia tidak bisa pergi sebelum aku tahu kebenaran, ruangan seketika terasa semakin dingin. Nafas kami seperti membeku, dan setiap kali aku menghirup udara, rasanya seolah ada kabut dingin yang masuk ke dalam paru-paru. Aku menatap layar kamera yang masih merekam, dan di sana sosok putih itu terlihat semakin jelas, meski dengan mata telanjang hanya terlihat kabur. Aku beranikan diri berkata dengan suara serak, "Kalau kau memang ingin aku tahu, tunjukkan padaku apa yang sebenarnya terjadi padamu." Sosok itu tidak langsung menjawab, hanya terdengar suara tangis lirih, panjang, menyayat hati. Ibuku memegang bahuku keras-keras, suaranya penuh panik. "Nak, jangan. Kau pikir dia menangis sungguhan? Itu hanya tipuannya untuk membuatmu ikut terbawa." Aku menoleh cepat ke arah ibu. "Tapi Bu, kalau dia benar-benar minta tolong, apa kita harus menutup mata selamanya? Bagaimana kalau memang ada yang menahannya di sini?" Ibuku terisak, air mata membasahi pipinya. "Kau masih muda. Kau tidak tahu apa-apa tentang mereka. Jangan sok jadi pahlawan. Ibu hanya takut kehilanganmu." Aku kembali memandang ke arah kamera. Sosok itu mengangkat tangannya pelan, menunjuk lurus ke arah pohon pisang tua di luar jendela.
suaranya terdengar pecah, namun jelas. Di bawah sana, aku dikubur. Aku terikat di tanah ini. Tubuhku langsung gemetar hebat. Aku terhuyung mundur hingga hampir jatuh. Kubur? Gumamku tak percaya. Ibu langsung menutup mulutku dengan tangannya, berbisik keras, "Diam, jangan teruskan. Kalau kau gali lebih dalam, kau akan benar-benar terikat dengannya." Tapi dalam hati aku tahu, ada sesuatu yang disembunyikan di tanah kebun itu, sesuatu yang tidak pernah diceritakan. Aku mencoba mengendalikan ketakutan yang terus menghantam. Dengan suara tegas tapi gemetar, aku berkata, "Kalau benar kau dikubur di sana, siapa yang melakukan ini padamu? Siapa yang membuatmu terjebak?" Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri kaku. Lalu tiba-tiba dari arah kamera terdengar suara rekaman yang tidak sinkron dengan apa yang kulihat. Suara seorang perempuan menjerit keras, "Mereka membunuhku, aku dibuang di sini." Suara itu begitu tajam hingga membuat telinga sakit. Aku langsung menutupnya dengan kedua tangan. Lampu kamera berkedip. Baterai tiba-tiba turun drastis, seolah tersedot energinya. Ibuku menjerit, "Lepaskan kamera itu. Hentikan sekarang juga." Aku menggeleng keras, "Tidak, Bu. Aku harus tahu." Suasana rumah makin kacau. Pintu belakang terbuka sendiri. Angin menerpa masuk, membawa bau busuk yang menusuk, seperti bau bangkai. Dari arah luar terdengar suara ranting patah. Kemudian suara langkah berat mendekat. Sosok putih itu hilang dari layar kamera, tapi suara tangisan masih memenuhi ruangan. Aku gemetar, berdiri sambil menodongkan kamera ke arah pintu. "Tolong, katakan siapa kau sebenarnya," teriakku penuh putus asa. Hening sesaat, lalu suara lirih itu berbisik tepat di telingaku. Meski aku tahu tidak ada siapapun di dekatku. Namaku, Sari. Seketika bulu kudukku berdiri sempurna. Ibu jatuh terduduk di lantai, wajahnya pucat pasi, lalu berkata dengan suara parau, "Ya Allah, jangan sebut nama itu lagi. Itu nama yang dilarang di keluarga kita." Suasana rumah malam itu berubah jadi medan ketegangan yang menyesakan. Setelah nama Sari disebut, ibuku menutup wajahnya dengan kedua tangan sambil menangis histeris. "Kenapa kau harus mendengar itu? Kenapa kau harus sampai tahu namanya?" Suaranya pecah, penuh penyesalan. Aku menatapnya bingung. "Bu, apa maksud ibu? Siapa sebenarnya Sari itu? Kenapa nama itu dilarang disebut?" Ibuku tidak menjawab langsung, hanya terduduk di lantai dengan napas terengah. Aku mendekat, mengguncang bahunya, memaksa, "Bu, tolong katakan, kalau ini ada hubungannya dengan keluarga kita, aku berhak tahu." Akhirnya ibuku menatapku dengan mata yang sembab, lalu berbisik lirih, "Sari, dia adalah adik dari nenekmu. Puluhan tahun lalu, dia meninggal secara tidak wajar. Dan jenazahnya tidak pernah ditemukan secara layak. Orang-orang hanya bilang dia hilang. Tapi kebenarannya, dia dikubur di tanah belakang rumah ini." Tubuhku langsung merinding. Darah seakan berhenti mengalir. "Apa? Jadi semua orang tahu? Dan kita tetap tinggal di sini seakan-akan tidak ada apa-apa?" Tanyaku hampir berteriak. Ibuku mengangguk perlahan. "Kami semua berpura-pura tidak tahu, Nak. Itu sudah jadi rahasia keluarga yang tidak boleh dibuka. Tapi ternyata dia masih ada. Rohnya tidak pernah pergi." Aku mundur, tubuh lemas. Suara lirih kembali terdengar dari arah kebun. Kali ini jelas sekali. Aku tidak salah. Aku dibunuh. Mereka yang seharusnya menebus. Aku menelan ludah, berusaha keras menenangkan diri. "Sari, kalau memang itu kau, siapa yang membunuhmu?" Tanyaku pelan, meski suaraku gemetar. Dari kegelapan luar rumah, terdengar suara benda jatuh, lalu tangisan panjang menggema. Aku, keluarga sendiri.
Kata-kata itu membuatku dan ibuku saling menatap dengan ngeri. Keluarga sendiri? Bu, apa maksudnya? Apa benar? Aku tidak sanggup melanjutkan kalimat itu. Ibuku menunduk. Air matanya menetes deras. Ada cerita lama. Katanya karena Sari hamil di luar nikah, keluarga menganggap itu aib. Entah siapa yang tega. Tapi sejak malam itu, dia tidak pernah kembali. Orang-orang hanya bilang dia kabur. Padahal suaranya terputus, tenggorokannya tercekat. Aku terdiam, tidak percaya bahwa keluarga kami menyimpan rahasia kelam sebesar itu. Suara tawa melengking, tiba-tiba kembali terdengar. Kali ini bercampur dengan isak tangis. Hihihihihi. Mereka pikir bisa menghapusku. Tapi aku ada di sini. Selalu di sini. Lampu rumah berkedip lagi. Bayangan putih melintas cepat di dinding, membuat aku dan ibu menjerit bersamaan. Aku meraih tangannya, berbisik, "Bu, kita tidak bisa sembunyi lagi. Kalau benar Sari menuntut, dia akan terus menghantui kita. Kita harus lakukan sesuatu." Ibuku menolak keras. "Tidak, nak. Kau tidak tahu risikonya. Kalau kita buka lagi luka lama, dia bisa semakin marah." Aku menggeleng dengan mantap. "Tapi Bu, kalau kita terus menutup mata, dia tidak akan pernah tenang. Bukankah lebih baik kita cari cara untuk menuntaskan semuanya?" Suasana semakin mencekam. Pintu belakang terbanting lagi, kali ini terbuka lebar. Angin malam masuk membawa bau amis yang menusuk hidung, bercampur aroma tanah basah. Dari kejauhan terdengar suara langkah menyeret, seperti sesuatu yang berat digesekkan ke tanah. Aku menodong kamera ke arah pintu, berteriak dengan suara bergetar. "Sari, kalau benar kau ingin pulang, katakan apa yang harus kami lakukan." Seketika suara itu menjawab dengan nada berat dan penuh dendam. Gali tanah itu. Kembalikan aku. Biarkan aku pergi." Malam itu, setelah suara berat itu memaksa agar tanah digali, aku benar-benar tidak bisa duduk diam. Bayangan tentang jasad yang terkubur di bawah pohon pisang tua membuat seluruh tubuhku bergetar. Namun, ada sesuatu yang jauh lebih kuat dari rasa takut, dorongan untuk menemukan kebenaran. Aku menoleh ke arah ibu, wajahnya pucat, matanya penuh amarah sekaligus ketakutan. "Nak, jangan lakukan itu. Jangan pernah coba-coba menggali tanah itu. Kau pikir apa yang akan terjadi kalau kau membangunkan sesuatu yang sudah lama terkubur?" Katanya dengan suara bergetar. Aku mengepalkan tangan, berusaha meyakinkan diriku sendiri. "Bu, kalau kita tidak lakukan ini, Sari akan terus menjerit, terus menghantui kita." Aku tidak tahan lagi mendengar tangisannya setiap malam. Dia tidak akan berhenti sampai kita membantu ibu memukul meja keras. Suaranya pecah. "Kau mau menghancurkan hidup kita semua? Itu rahasia keluarga, nak. Itu bukan urusanmu." Aku menatapnya dengan mata berair. "Tapi Bu, bukankah lebih buruk kalau kita terus menutup mata? Bukankah dosa kita akan semakin besar?" Keheningan menyeramkan menyelimuti ruang tamu. Dari luar, suara tangisan lirih kembali terdengar, kali ini lebih dekat, seperti tepat di luar pintu. "Aku, mohon, bebaskan aku." Suara itu menggema, membuat bulu kuduku berdiri sempurna. Aku berbisik lirih, "Bu, dengar sendiri kan?" Dia benar-benar meminta pertolongan. Ibu menunduk, menangis tanpa suara, lalu berkata, pelan, "Ya Allah, apa yang harus kami lakukan?" Aku tidak menjawab, hanya berjalan ke dapur, mengambil senter dan sekop kecil yang biasa dipakai untuk berkebun. Ibuku berteriak panik, "Nak, jangan, letakkan itu." Aku menoleh, wajahku pucat tapi mataku penuh tekad. Aku tidak bisa diam lagi, Bu. Aku harus tahu apa yang ada di bawah sana. Dengan langkah berat, aku keluar ke kebun belakang. Udara malam menyesakkan, angin berhenti berhembus, dan seluruh halaman
terasa seperti dunia asing. Pohon pisang tua itu berdiri kaku, batangnya menghitam dan daun-daunnya koyak. Aku menyorotkan senter ke arah akar-akar yang mencuat dari tanah. Sekop kecil, ku genggam erat, tanganku bergetar hebat. Sari, kalau kau benar-benar ada di sini, tunjukkan padaku, bisikku dengan suara nyaris tidak terdengar. Tiba-tiba, tanah di bawah pohon itu bergetar halus, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah sana. Aku terperanjat, hampir menjatuhkan senter. Dari arah belakangku terdengar suara ibu menjerit, "Nak, hentikan, masuk sekarang juga." Tapi suaranya seakan tenggelam oleh suara lain yang lebih kuat. Suara perempuan berat berbisik di telingaku. "Jangan dengarkan dia, teruskan, bebaskan aku." Aku menancapkan sekop ke tanah, menggali perlahan. Setiap cangkul kecil membuat hawa sekitar semakin dingin. Napas terasa berat dan jantung berdetak begitu keras hingga membuat telinga berdenging. Setelah beberapa kali menggali, tanah yang lembab menebarkan bau amis menusuk. Aku berhenti sejenak, menutup hidung dengan lengan, lalu berkata pelan, "Astaga, bau apa ini?" Dari arah belakang, ibu menangis keras. "Kau sudah membangunkannya. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan." Aku menoleh sebentar, air mata mengalir di wajah ibu. Tapi saat itu juga, tanah di depanku mengeluarkan suara seperti retakan. Sekopku menyentuh sesuatu yang keras. Aku berjongkok, menyorot dengan senter. Samar terlihat potongan kain putih yang sudah membusuk, basah tanah, dan di bawahnya, tulang. Tanganku langsung gemetar, senter hampir terlepas. Dari balik kegelapan, terdengar jeritan panjang, nyaring dan memilukan. "Oh!" Suara itu mengguncang seluruh halaman, membuat daun-daun bergoyang sendiri tanpa angin. Aku mundur, napas tersengal, sementara ibuku berteriak ketakutan. "Tutup, tutup lagi tanahnya. Kau tidak tahu apa yang kau lepaskan." Namun di telingaku masih terngiang suara lirih yang penuh kepedihan. "Terima kasih, kau sudah menemukanku." Begitu aku melihat potongan kain putih membusuk yang melilit tulang di bawah tanah itu, seluruh tubuhku langsung melemas. Senter di tanganku bergoyang, sinarnya bergetar, dan bayangan pohon di sekitar menari-nari menyeramkan. Bau busuk menusuk semakin kuat. Bukan hanya bau tanah lembab, tapi aroma amis bercampur belatung yang seolah keluar dari dalam bumi. Ibuku di belakang berteriak histeris, "Nak, tutup lagi." Itu bukan hakmu untuk membukanya. Aku hanya bisa berdiri terpaku. Jantung berdegup kencang seperti mau meledak. "Bu, ini buktinya." Yang dia bilang benar, dia memang dikubur di sini. Suaraku lirih, gemetar. Belum sempat aku melanjutkan kata-kata. Tiba-tiba, dari tanah yang terbuka itu terdengar suara erangan panjang, berat, dan penuh penderitaan. Akhirnya, udara di sekeliling berubah drastis, semakin dingin, hingga membuat napas keluar seperti asap. Aku terhuyung mundur, masih menggenggam sekop. Saat itu, bayangan putih muncul tepat di depan pohon pisang, lebih jelas dari sebelumnya. Rambut panjang menutupi wajahnya. Kain putihnya kotor berlumur tanah. Suaranya lirih, tapi tegas. "Kau menemukanku. Sekarang aku bisa bicara." Aku gemetar, nyaris tak sanggup berdiri. "Sari, kalau ini benar kau, katakan padaku, siapa yang membuatmu begini?" Tanyaku dengan suara parau. Sosok itu mengangkat kepalanya perlahan, dan dari balik rambut, mata merahnya menatap lurus ke arahku. "Mereka, darahku sendiri. Aku dihukum karena aib, tapi aku tidak salah. Aku hanya korban." Suara itu terdengar memecah antara tangisan dan amarah. Aku menelan ludah, tubuhku terasa kaku. "Bu, kau dengarkan?" seruku. Ibu menangis keras, menutup telinga, berteriak, "Cukup, jangan dengar lagi."
Jangan biarkan dia masuk lebih jauh. Tiba-tiba, kamera kecil yang kusimpan di saku menyala sendiri, merekam tanpa aku sentuh. Layar menunjukkan sosok Sari jauh lebih mengerikan. Wajah pucat penuh luka, mulutnya terbuka lebar dengan suara tangisan memekakkan. Aku menatap layar itu, lalu menoleh ke sosok asli di depanku, dan keduanya tampak sinkron. Aku melangkah mundur, terisak ketakutan. Apa yang kau mau dariku? Katakan. Suara itu bergetar, penuh dendam. Aku ingin keadilan. Aku ingin keluargaku mengakui. Aku tidak bisa pulang sampai itu terjadi. Pohon pisang tua di belakang berderit, batangnya bergoyang meski angin sama sekali tidak bertiup. Dari tanah yang terbuka, asap putih pekat keluar, melingkar naik, lalu membentuk siluet tubuh perempuan. Hihihihi. Tawa melengking terdengar, kali ini bercampur dengan suara tangisan panjang. Ibuku menjerit, "Ya Allah, ampuni kami." Ia jatuh tersungkur ke tanah, gemetar ketakutan. Aku berlari mendekatinya, menggenggam tangannya. "Bu, kita tidak bisa lari. Dia ingin kita akui semuanya," teriakku dengan suara putus asa. Sosok putih itu melayang semakin dekat, kainnya berkibar, matanya merah, menyala menatap kami. Suara berat itu kembali terdengar. Katakan kebenarannya, atau aku akan terus di sini." Tubuhku gemetar hebat, namun ada bagian kecil dari diriku yang merasa kasihan. Dengan suara parau, aku menoleh ke arah ibu. "Bu, kita harus jujur. Kalau benar keluarga kita yang membuat dia begini, kita tidak boleh sembunyi lagi." Ibuku terisak, wajahnya penuh air mata, lalu berbisik, "Nak, kau tidak mengerti. Kalau kita buka, seluruh keluarga akan terkutuk." Suasana makin mencekam, lampu rumah mati total, hanya cahaya senter yang redup menyinari wajah pucat sosok itu. Angin dingin berhembus deras, menampar wajah hingga membuat kulit terasa mati rasa. Sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk lurus ke arahku, lalu berkata dengan suara menggelegar, "Kau yang memilih. Akui aku, atau aku akan menemanimu selamanya." Sosok itu berdiri kaku di depan kami, matanya merah menyala, wajahnya pucat penuh luka, kain putihnya berlumuran tanah yang masih menetes basah. Udara di sekitar terasa begitu berat, seolah menindih tubuh, membuatku sulit bernapas. Suara lirih bercampur teriakan memenuhi telinga. Akui aku, katakan kebenaranku." Aku gemetar, mencoba menahan rasa takut yang hampir melumpuhkan. "Sari, aku percaya padamu," ucapku pelan dengan suara serak. Sosok itu menoleh sedikit, matanya menatapku tajam. "Percaya saja tidak cukup. Aku butuh keluarga mengaku. Aku butuh suara mereka." Di sampingku, ibu berteriak panik, "Tidak, jangan dengarkan dia. Kalau kau akui, seluruh keluarga akan mendapat kutukan. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan." Aku memegang tangan ibu erat, mencoba menenangkannya. "Bu, kalau kita terus menutup mata, dia tidak akan pernah pergi. Bukankah lebih baik kita bebaskan dia daripada dia terus menjerit di sini?" Ibu menggeleng keras, wajahnya penuh air mata. "Nak, dengarkan ibu. Sari memang keluarga kita, tapi arwahnya sudah berubah. Dia bukan lagi manusia. Kalau kau beri dia apa yang dia mau, dia akan menuntut lebih banyak." Sosok itu tiba-tiba melayang maju, berdiri hanya beberapa langkah di depan kami. Suara tawa melengking bergema. "Hihihihi, kalian takut padaku? Aku tidak minta lebih. Aku hanya minta kalian bicara. Katakan pada dunia bahwa aku dibunuh. Katakan bahwa aku tidak bersalah." Bayangan tubuhnya semakin besar, menyelimuti halaman rumah. Aku memeluk ibu, tubuhku gemetar hebat. Tapi aku menatap sosok itu dengan tekad. "Kalau aku akui di sini, apakah kau akan tenang? Apakah kau akan pergi?" Tanyaku dengan napas tersengal. Sosok itu terdiam sesaat,
Lalu suaranya berbisik tajam. Coba saja. Coba kau katakan. Aku akan tahu apakah kau jujur atau tidak. Aku menatap tanah yang terbuka. Tulang dan kain putih busuk itu masih terlihat samar di bawah cahaya senter. Perutku mual, tapi aku memaksa diriku berdiri tegak. Dengan suara lantang, meski gemetar, aku berkata, "Dengar Sari, aku akui bahwa kau dibunuh oleh keluargamu sendiri. Aku akui bahwa kau tidak bersalah. Semua orang harus tahu kebenaran ini." Udara bergetar, tanah di bawah pohon berguncang hebat, dan jeritan panjang menggema sampai langit. Ibu menjerit sekuat tenaga, menutup telinganya. "Astaga, apa yang kau lakukan, Nak?" Sosok putih itu menunduk. Tubuhnya bergetar, lalu perlahan mendongak ke arah langit. Dari mulutnya keluar suara tangisan pilu. Akhirnya, ada yang mengaku. Namun, bukannya mereda. Suasana justru semakin kacau. Lampu senter padam total, menyisakan kegelapan pekat. Aku hanya bisa mendengar suara napas ibu yang terengah dan suara langkah berat yang menyeret-nyeret di sekitar kami. Sosok itu kini muncul lebih dekat. Wajahnya semakin jelas. Mata merah darah, mulut sobek hingga ke pipi. Taring panjang terlihat di balik bibirnya. "Tapi, pengakuanmu belum cukup," katanya dengan suara berat yang bergema. Aku terperanjat. "Apa maksudmu? Aku sudah katakan semuanya." Ia mendekat, bayangannya menutupi tubuhku. "Kau hanya satu orang. Aku ingin semuanya. Aku ingin keluarga kalian yang lain juga tahu." Tubuhku bergetar hebat. "Bu, apa yang harus kita lakukan?" tanyaku panik. Ibu terisak. Aku tidak tahu. Suara itu semakin keras. "Kalau kalian tidak memberitahu yang lain, aku akan datang sendiri kepada mereka, satu persatu." Udara di sekitarku mendadak mencekik, seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas leherku. Aku terbatuk, terengah, mencoba melepaskan. "Tolong, jangan." Sosok itu tertawa panjang, suaranya melengking. "Hihihihihi, kau tidak bisa kabur. Aku sudah menempel padamu." Leherku masih terasa dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku terbatuk keras, udara hampir tak bisa masuk. Ibuku menjerit panik, meraih tubuhku, dan mencoba menarikku menjauh dari sosok itu. "Lepaskan anakku, lepaskan dia," teriaknya dengan suara parau. Tapi sosok Sari hanya tertawa panjang. "Hihihihi, dia sudah menjadi jalanku. Kalau kau tak mau bicara, aku akan gunakan dia untuk membawa pesan." Tubuhku terasa ringan, seperti ada sesuatu yang menarik keluar dari dalam diriku. Mataku mulai berkunang-kunang, pandangan buram. Aku berusaha sekuat tenaga berkata, "Sari, dengarkan aku. Aku janji, aku akan bicarakan pada yang lain. Aku akan pastikan semua orang tahu kebenaranmu." Suara itu berhenti sejenak, lalu matanya yang merah menatap lurus ke dalam mataku. "Janji," bisiknya dingin. Aku mengangguk dengan sisa tenaga. "Ya, aku janji." Udara di sekeliling mendadak bergetar hebat, seperti ada ledakan tanpa suara. Cengkeraman tak kasat mata itu perlahan mengendur. Aku terjatuh ke tanah, terengah-engah, napas tersengal. Ibuku memelukku erat, menangis sejadi-jadinya. "Nak, jangan pernah bicara janji dengan mereka. Jangan," katanya dengan nada putus asa. Tapi terlambat, sosok putih itu melayang mundur, tubuhnya samar semakin tinggi di udara. Lalu suaranya terdengar menggema, "Kalau kau ingkar, aku akan kembali, dan aku akan bawa semua keluargamu bersamaku." Setelah itu, tubuhnya lenyap perlahan, hanya menyisakan kabut tipis dan bau tanah busuk yang masih menusuk hidung. Aku terduduk di tanah, tubuh gemetar, sekop masih tergeletak di samping lubang galian. Tulang dan kain putih itu setengah terkubur, setengah terbuka, seperti sengaja ditinggalkan agar tak bisa dilupakan.
Ibu menutup wajahnya dengan kedua tangan, berdoa keras-keras dengan suara gemetar. Ya Allah, lindungi kami, jangan biarkan dia kembali. Aku hanya bisa menatap tanah itu, dalam hati sadar bahwa malam ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Janji sudah terucap, dan aku tahu janji dengan arwah bukanlah hal yang bisa dipandang ringan. Kami masuk kembali ke rumah. Pintu belakang kututup rapat dengan gembok. Tapi rasa aman tidak datang. Setiap sudut rumah terasa diawasi. Setiap bayangan seolah bergerak. Kamera kecil yang masih menyala di tanganku merekam semuanya. Bahkan saat kuputar ulang, terlihat jelas sosok Sari berdiri di belakangku sepanjang waktu aku menggali, menatap dengan tatapan kosong namun penuh dendam. Suara tangisannya terekam jelas, dan di akhir video ada suara berbisik, "Aku menunggumu." Suara itu membuat darahku membeku. Malam itu kami tidak tidur. Ibu duduk di ruang tamu, membaca doa tanpa henti, sementara aku hanya terdiam, menatap kosong ke arah kebun belakang yang gelap. Dalam benakku, kata-kata Sari terus bergema. Kalau kau ingkar, aku akan kembali. Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus memenuhi janji itu, mengungkapkan rahasia keluarga, meski harus berhadapan dengan amarah semua orang. Dan kalau aku gagal, aku tak bisa bayangkan apa yang akan terjadi pada kami. Hingga kini, setiap kali malam tiba dan angin bertiup membawa aroma tanah basah, aku selalu teringat tatapan matanya yang merah menyala. Dan aku sadar, cerita ini belum selesai. Itu tadi cerita tentang penampakan kuntilanak di belakang rumah. Gila sih, aku aja waktu nulis ini masih kebayang tatapan matanya yang merah menyala. Pertanyaannya, kalau kalian ada di posisi itu, nemuin tulang dan kain putih di tanah belakang rumah, berani nggak kalian ngakuin rahasia keluarga kalian sendiri? Atau malah kabur jauh-jauh dan ninggalin semuanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aku pengen banget tahu reaksi kalian. Jangan lupa like kalau cerita ini bikin bulu kuduk kalian berdiri. Share biar teman kalian juga ngerasain horor yang sama. Dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah nyata horor lainnya. Ingat, selalu waspada sama suara tangisan di malam hari, karena bisa aja itu bukan cuman angin. Sampai ketemu di cerita horor berikutnya.